Pemirsa, polemik kembali lagi, sidang skors dicabut. Kita memasuki segmen terakhir, kita ke Pak Safik. Tadi sebelah sini Paslon 3 dan Paslon 2 menyatakan dua-duanya korban hoax. Menurut Anda apakah ada cara untuk kita memerangi hoax tersebut? Ya, di era internet ini semua orang bisa mengatakan korban, semua pihak. Tapi juga banyak sekali bukti bahwa banyak orang juga sekaligus pelaku. Jadi ini udah kayak orang saling pukul-pukulan, kita nggak tahu gitu loh. Bahkan kita nggak tahu siapa yang memulai gitu kan. Tapi orang udah pukul-pukulan, yang ini ngelaporin dia mukul muka saya, yang ini ngelaporin. Itu yang terjadi saya kira. Nah, tetapi bahwa kita menyaksikan memang ini dampak Pilkada Jakarta saya kira terutama. Ini memang luar biasa. Karena sampai di mana-mana ya orang ngomongin Pilkada Jakarta. Apalagi juga memang syarat dengan sentimen keagamaan terkait apa yang dituduhkan ke Ahok dan sidang yang berlangsung. Dan kita menyaksikan memang banyak sekali orang yang berpartisipasi, melibatkan diri dalam konteks Pilkada DKI. Termasuk orang-orang yang di luar DKI, hampir seluruh Indonesia. Kalau kita cek di Twitter, di Facebook itu, termasuk yang ikut kampanye sana sini banyak sekali kalau di track ya, mungkin nanti bisa dicek, banyak sekali yang lokasinya nggak di Jakarta. Nah ini yang memang kita saksikan bahwa ini fenomena apa. Kalau saya melihat ya memang ya ini fenomena antara sebuah gegar budaya terkait sosial media yang datang belum lama dan kita menggunakannya dengan karakternya yang sangat cepat membuat kita menjadi tidak kritis dengan informasi dan kita pengen menjadi orang yang nyebarin. Orang pertama. Komentarin orang yang pertama. Mungkin di Twitter, di Facebook masih bisa dicek. Masih bisa dikomentarin oleh orang, oleh banyak orang, dikonfrontir kalau ada orang yang tahu bahwa itu tidak benar. Kalau di grup WhatsApp, apalagi grup WhatsApp yang dia kelompoknya itu cenderung homogen, satu warna, seragam. Ya? Kita nggak tahu yang berkembang di grup WhatsApp ibu-ibu pengajian misalnya. Kita nggak pernah tahu. Saya banyak cerita dari teman-teman, misal ibunya tiba-tiba datang berpendapat begini. Dari mana Bu? Dari WhatsApp. Dari grup WhatsApp gitu kan. Nah ini yang memang luar biasa dan kita harus berpikir keras bagaimana membuat dunia online kita menjadi lebih sehat. Dan saya kira para politisi bertanggung jawab dalam konteks ini. Walaupun saya menyaksikan juga banyak sekali avanturir dunia maya yang dengan kepentingannya sendiri, entah demi apa, ya tadi merasa yang paling tahu informasi gitu, A1, dapat bocoran dari mana gitu. Atau portal yang pengen ngejar traffic aja, clickbait yang pada dasarnya dia hanya nyari iklan. Pada dasarnya dia mungkin nggak berpihak kepada salah satu pasangan, tapi ya dia olah karena itu mendapatkan traffic dan traffic itu sama dengan penghasilan. Jadi bukan ideologi tapi lebih kepada ekonomi ya? Lebih pada ekonomi, tapi menurut saya bahwa penting kita untuk menyingkap bagaimana hoax-hoax ini berasal, diedarkan. Karena saya kira ini akan terjadi terus jangka panjang. Terlepas perdebatan soal bahwa sanksinya seperti apa. Tadi ada sudut pidana, misal saya nggak setuju pidana. Tetapi menurut saya bahwa kita harus tahu. Misal saya mengatakan bahwa saya perlu tahu siapa yang menyebarkan pertama kali. Mungkin media mainstream itu bisa melakukan itu, menginvestigasi itu. Bukan kok dia nggak menginvestigasi asal mengonfrontir untuk jadi berita baru. Sama sekali dia nggak melakukan investigasi tapi dia mengamplifikasinya menjadi lebih besar. Nah, ini yang problem. Nah saya kira dalam konteks ini mungkin aparat kepolisian juga bisa dilibatkan dalam konteks menginvestigasi. Karena perlu kita tahu persoalan yang kita hadapi ini cara kerjanya seperti apa. Baru kalau kita tahu kita mungkin bisa menyelesaikannya. Tapi kalau kita tidak tahu, ya bagaimana kita mau menyelesaikannya? Baik, ini masuk ke putaran kedua, tinggal 2 calon, berarti kalau tetap terjadi hoax ini akan lebih frontal. Bagaimana menyikapinya ke depan, Bung Noval? Kalau saya cuma khawatirnya justru begini, kalau yang terlihat itu gampang diidentifikasi, yang tadi Bung Angsilema katakan tidak terlihat itu. Jangan-jangan ada pihak lain yang memancing di air keruh, sehingga seolah-olah kami saling serang gitu posisinya. Padahal sebenarnya itu adalah orang ketiga yang kita nggak tahu siapa kan, yang memang ingin menciptakan suasana keruh di pilkada hari ini. Baik. Saya pikir yuk kita sama-sama jalankan sosial media yang sehat, menyebarkan informasi yang sehat tanpa tendensi apa-apa untuk merusak apa yang sudah baik di demokrasi kita. Dan menyebarkan gagasan yang sehat juga. Betul, kita bertarung gagasan aja, jangan bertarung hoax. Iya. Bung Ansi? Ya kita omong program aja, jangan omong kosong lah begitu ya. Ya jadi Bang Latif, komitmen kita atau concern kita ini kan membangun
pilkada yang bermartabat berintegritas. Kalau pilkada yang bermartabat dan berintegritas itu jangan ada hoaks, dan juga yang tadi yang belum kita singgung itu soal kegaduhan. Nah, ciri dari hari ini revolusi ICT ini kan ada ketegangan ya. Di satu sisi itu kecepatan, di sisi lain yang dituntut itu adalah kecermatan atau akurasi. Nah, kita boleh cepat, tetapi kita juga harus cermat. Ini kan penting. Cepat Dan yang kedua, itu soal kesan dan pesan. Kadang-kadang kesan itu begitu kuat, padahal pesannya tuh tidak demikian. Ya. Karena apa? Karena ada audiovisual di sana. Jadi kita jangan mau dibolak-balik oleh kepentingan untuk cepat, tetapi justru tidak cermat. Yang kedua, hanya mengeksploitasi kesan, padahal pesannya itu tidak demikian. Jauh betul. Nah ini kita bisa terjebak pada sekedar pencitraan dan hipokrit. Ya. Yang berikut, ujung dari ini semua memang kerja-kerja kultural berupa literasi dan juga edukasi tadi. Nah ini kan sekarang kita mau memilih. Ya, masyarakat kita ini udah ada e-politics, e-demokrasi, dan e-society. Nah mestinya yang kita kembangkan itu adalah elektronik agora. Apa maksudnya? Ya deliberasi, diskursus, ini yang perlu kita dorong. Bukan yang istilahnya tuh elektronik celare. Oke. Itu di dalam itu isinya cacian, makian, umpatan. Nah ini jelas tidak sehat untuk kemajuan demokrasi ke kita. depan. Baik. Mas Imam, saya ingin ke Anda sebagai penutup, tapi sebelum itu saya ingin lihat ada penelitian di Amerika. Katanya dampak dari berita hoax yang begitu hebat justru melemahkan berita-berita yang benar di media massa. Kita lihat sebentar kalau muncul. Ya, sambil dikomentari aja. Baik, ini. Oke. Jadi ada Baik. peningkatan berita hoax yang mengalahkan berita utama. Ya. Baik, saya warga Depok, nggak ada urusan dengan Jakarta. pilkada DKI, tapi saya rakyat Indonesia yang peduli seandainya kemudian pilkada ini mempunyai jadi eksesif. Ya. Oleh sebab itu tadi saya benar-benar senang pada saat Bung Ansi memberikan ajakan dan disambut oleh Bung Noval bahwa mari kita perangi sama-sama. Mudah-mudahan itu dibuktikan pada putaran kedua nanti. Tetapi juga saya ingin ingatkan juga bahwa sesungguhnya apa yang disitir tadi bahwa bisa saja ada pihak lain yang memanggil di KRO. Karena dari kasus yang masuk ke Dewan Pers pernah kita temukan juga bahwa ada sebuah situs yang seperti bertentangan, yang satu lovers, satunya haters dioperasikan oleh orang yang sama. Dan kemudian ini kan bukti bahwa kemudian ada pihak lain. Kemudian yang lain adalah saya berharap bahwa ajakan dari Bung Ansi tadi yang disambut Bung Novel tadi diwujudkan juga untuk membuat media kita jadi lebih profesional. Caranya apa? Kalau memang ada media yang kemudian dianggap membuat pemberitaan yang salah, tolong adukan ke Dewan Pers, jangan diselesaikan ke dua tangan. Karena satu hal juga, pada saat diselesaikan melalui Dewan Pers akan terungkap. Kadang-kadang kita sudah berpikir macam-macam bahwa itu agenda setting, tekanan pemilik dan sebagainya, tapi kemudian kita temukan bahwa faktanya adalah itu dibuat karena dia tertekan oleh deadline, tertekan oleh target peliputan, sehingga kemudian dia ceroboh. Kadang-kadang ini juga bisa kita temukan, tetapi sekali lagi bahwa itu baru bisa kita dapatkan kalau kita uji pada saat ada pengaduan yang masuk. Oke, baik. Ya, Dea. Kita akhiri polemik kita malam ini. Pemirsa saya ingatkan jangan mengambil bagian dari hoax, ceklah berita kebenarannya bagaimana. Polemik kita akhiri, sidang ditutup. Ya, terima kasih Dea, terima kasih Pak Sapik, Ansi, Kang Gunggun, Mas Imam, Bung Dedi, Bung Nopal. Terima kasih juga buat Anda pemirsa. Mari kita sama-sama bijak, cepat tapi cermat untuk sharing. Sebelum kita sharing, kita harus menyaring dulu. Untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit.